Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Farhan, NIM 2021 53069, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dasar akuntansi pertemuan pertama. Yang pertama, tujuan Yang pertama, tujuan dasar akuntansi. 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan manufaktur. Contoh perusahaan manufaktur: perusahaan Honda, produk mobil dan motor; perusahaan Intel, produk komputer; perusahaan Boeing, produk pesawat terbang; perusahaan Nike, produk sepatu dan pakaian olahraga; perusahaan Coca-Cola, produk minuman; perusahaan Sony, produk barang elektronik. 2. Perusahaan dagang. Contoh dari perusahaan dagang: perusahaan Carrefour, produk pasar kebutuhan sehari-hari; perusahaan Kids Station, produk mainan; perusahaan Electronic City, produk barang-barang elektronik; H&M, produk pakaian; perusahaan Amazon, produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Yang ketiga, perusahaan jasa. Contoh dari perusahaan jasa: perusahaan Disney, produk hiburan; perusahaan Garuda, produk transportasi; perusahaan Marriott Hotels, produk hotel; perusahaan GTBank, produk keuangan dan perbankan; perusahaan Telkomsel, produk telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas, atau biasa disebut dengan PT. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Keunggulannya, kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahannya, sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Selanjutnya, persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulannya seperti sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya adalah kewajiban yang tidak terbatas. Selanjutnya, korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya adalah kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya adalah pengenaan pajak ganda. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana
dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Selanjutnya, strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contoh, Lion Air Mineral Feed. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik demikian rupa, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum, seperti desainer Bian dan Electrolux. Selanjutnya, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Bahwa ini ada gambaran pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Input, proses bisnis, produk atau jasa, hingga menjadi nilai pelanggan. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Selanjutnya, proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan yaitu pihak internal dan eksternal. Internal pemilih, manajer, karyawan, sedangkan eksternal pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, proses penyediaan informasi. 3. Mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Selanjutnya, proses penyediaan informasi. 5. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Yang tadi saya sampaikan, pihak berkepentingan adalah pihak internal dan eksternal. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Menghindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Sedangkan akuntan publik, akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku hukum umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi.
3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.